Kecintaan terhadap selera musik yang sama biasanya mampu menyatukan beberapa anak manusia dalam sebuah kuartet. Namun tak melulu harus sama. Perbedaan taste musik pun justru akan memperkaya ruang imaji dalam proses berkarya. Dan ngomong-ngomong soal grup nih guys, biasanya dalam sebuah band terdapat beberapa member yang berasal dari lingkungan pun juga pola pikir yang berbeda-beda. Namun apa jadinya ya jika saudara-saudara berada dalam satu atap grup yang sama? Tayal, mereka pun membuktikan kalau duet kakak adik di dalam sebuah band mampu mewariskan karya mumpuni. Sama halnya dengan mancanegara, di Nusantara pun banyak melahirkan deretan band rock berpersonilkan kakak adik yang mampu menyuguhkan kualitas. Lalu siapa saja mereka? Yuk langsung saja kita gaskan! Salah satu band legendaris dari bumi Nusantara ini terbentuk di tahun 1969 sebagai kelanjutan dari grup bernama Kus Bersaudara. Mereka dimotori oleh kakak beradik, Tony, Yon, dan Yok Kuswoyo. Family Kus berasal dari area-area di Tanah Tuban, Jawa Timur. Kakak beradik tersebut merupakan anak-anak dari 9 bersaudara, yakni dari pasangan Raden Kuswoyo dan Raden Roroat Mini. Selama menjalani karir di belantika musik Nusantara, Kus Plus telah melepas karya tak kurang dari 100 album dan pencapaian hingga 1000 tembang yang sudah diciptakan. Di Indonesia sendiri, tak ada satupun kelompok musik yang mampu menyamai atau melebihi Kus Plus dalam urusan produktivitas dalam berkarya musik. Bahkan mereka juga mencatatkan nama di Museum Rekor Indonesia sebagai band terproduktif. Sesuai dengan namanya, The Tillman Brothers merupakan sekumpulan saudara kandung yang tergabung di dalam sebuah band rock and roll berpengaruh. Mereka adalah putra-putra dari keluarga mantan Serdadu Kenil Herman Tillman asal Kupang. Digawangi oleh Andi Tillman pada vokal gitar, diikuti oleh saudara-saudara lainnya seperti Regi Tillman pada gitar, Ponton Tillman pada bass, Lulu Tillman pada drum, dan Jane Tillman pada vokal. The Tillman Brothers berhasil merengkuh panggung internasional pada dekade 50-an. Andi dan saudara-saudaranya pun dianggap sebagai salah satu pionir rock and roll di negeri kincir angin Belanda, dan kala itu mereka juga mampu menembus pasar musik Eropa. Aksi panggung mereka pun dianggap atraktif dan selalu menghibur penonton. Sang pentolan Andi Tillman konon juga dipercaya telah mempopulerkan atraksi bermain gitar dengan gigi di belakang badan maupun kepala, jauh sebelum Jimi Hendrix, Jimmy Page, hingga idola saya Ritchie Blackmore. Panbers merupakan akronim dari Panjaitan Bersaudara. Kelompok musik kebanggaan asal kota Surabaya ini telah dibentuk sejak tahun 1969 silam. Terdiri dari 4 kakak beradik kandung yang merupakan putra-putra dari Dr. Andes JMM Panjaitan SH dengan Bosani SO Sitompul. Mereka adalah Benny Panjaitan pada vokal gitar, Hans Panjaitan pada gitar, Doan Panjaitan pada bass keyboard, dan Asido Panjaitan pada drum. Kesuksesan Panbers di industri musik juga merupakan salah satu tonggak awal kebangkitan kelompok musik di Indonesia yang kala itu masih didominasi oleh jajaran solois. Dipengaruhi oleh Kus Bersaudara yang kerap kali ditasbihkan sebagai perintis rock di tahun 60-an, sama halnya di dekade selanjutnya, Panbers juga dianggap jadi panutan bermusik kaula muda saat itu. Album pertama mereka juga meledak. Nama Panbers pun kian cemerlang di segala penjuru Nusantara. Kota Bandung acap kali dianggap sebagai salah satu zona penghasil bibit-bibit band berkualitas di Indonesia. Di antara banyak band yang dihasilkan, tentu nama pas band selalu jadi garda terdepan. Peta musik rock jadi terkesan lebih modern dan dinamis sejak digaungkan oleh unit rock alternatif tersebut di awal-awal era 90-an. Namun tak banyak yang tahu kalau ternyata terdapat personel kakak adik di dalam kubu pas band. Mereka adalah sang gitaris yang dikenal dengan nama panggung Beng Beng dan basis dengan nama Tresno. Dua saudara bernama asli Bambang Sutejo dan Bambang Sutrisno itu merupakan personel asli sekaligus pendiri pas band. Bersama Yuki, Sandi, dan Richard Mutter, mereka tetap konsisten jadi band berpengaruh sekaligus veteran di landscape rock tanah air.
Selain pas band, tak sah rasanya jika tak memasukkan nama Riff ke dalam daftar band kota kembang paling berpengaruh. Namun sama halnya dengan pas band, kubu Riff juga memiliki personel yang merupakan saudara kandung. Tak lain dan tak bukan, sang frontman sekaligus vokalis Andy yang merupakan kakak dari penabuh drum Maggie. Keduanya sepakat membentuk Riff di tahun 1992 lalu. Hingga sampai kini, Riff pun masih ditasbihkan sebagai salah satu penampil rock terbaik di Nusantara. Album penuh perdana mereka berjudul Raja tahun 1997 meledak di pasaran, sekaligus jadi gong penanda musik Indonesia yang kini telah berevolusi di tangan band sejawat seperti Slank, Dewa, hingga Padi. Kesuksesan album pertama pun berlanjut di opus selanjutnya seperti Salami tahun 1998 dan Nikmati Aja tahun 2000. Di daftar selanjutnya terdapat nama Koil. Aliansi rock cadas asal Bandung ini dibentuk oleh duo kakak beradik Julius Aryo Ferdiantoro alias Otong dan Doni Antoro alias Doni pada tahun 1993 lalu. Di ranah rock independen, nama Koil pun cukup disegani. Selain memiliki basis fans yang loyal, mereka juga kerap mempertunjukkan atraksi panggung gila, seperti membakar set instrumen yang ada di atas panggung. Hingga kini, Koil masih aktif di belantika musik, meski jarang menelurkan album penuh. Sampai saat ini Koil masih sesekali mengadakan gig intim bersama para penggemarnya. Selama berkarir di jagat musik, Koil telah melepaskan beberapa album penuh, yaitu Koil tahun 1996, Megal Blaze tahun 2001, dan Blacklight Sanson tahun 2007. Sosok Bim Bim adalah pentolan sekaligus pendiri dari band rock legendaris Slank. Kendati figurnya telah melekat sebagai penabuh drum Slank, namun tak lantas membuat dirinya tak ingin untuk sekedar meninggalkan zona nyaman. Bim Bim bersama sang adik Masto mendirikan band family bernama The Siddharthas. Berbeda dengan Slank yang sangat kental dengan nuansa rock and roll, The Siddharthas lebih lekat dengan musik punk. Bermula dari obrolan di meja makan di kala sarapan pagi bersama Masto serta kedua keponakannya Awasan Yogo dan Firas Rahun, Bim Bim tercetus ide membentuk band keluarga bernama The Siddharthas yang terinspirasi dari nama sang ayah Siddhartha M. Sumarno. Sejauh ini Bim Bim dan kawan-kawan telah melesakkan satu album penuh berjudul Move On yang rilis tahun 2016 lalu. Di jalur musik independen tanah air, nama The Experience Brothers cukup disegani di dalamnya. Band rock asal Bekasi ini sebelumnya hanya beranggotakan dua orang personel kakak beradik, yakni Bram Saladin pada vokal gitar dan Daud Sarasin pada drum. Meski hanya disuguhi oleh dua instrumen inti, tak lantas membuat band ini kehilangan daya gedor di depan kerumunan para penonton. The Experience Brothers mampu menjejali baik raungan psychedelic, blues, dan rock and roll jadi satu paket suguhan yang menarik. Selama berkarir, mereka telah menceploskan 3 album, yaitu Summer of Love tahun 2008, Eye Contact tahun 2010, dan From the Deepest Growl tahun 2013. Namun sayangnya, sang kakak Daud resmi mengundurkan diri dari band yang turut membesarkan namanya itu. Ya, di dalam bermusik, aspek chemistry tentu jadi hal vital yang turut menentukan sejauh mana sebuah kelompok musik berlayar jauh. Tak ayal, hal tersebut jadi salah satu resep utama sukses bagi keutuhan sebuah band. Tanpa adanya kesolidan yang kokoh, mustahil sebuah band mampu menjaga asa, bercokol di tengah derasnya persaingan di belantara industri musik. Band seumpama keluarga, berbagi proses komitmen serta kepercayaan, tentu jadi hal wajib dilakukan antar personil. Normalnya sebuah kelompok musik merupakan kolektif yang terdiri atas kumpulan orang-orang yang memiliki gagasan dan visi yang sama. Namun lebih menyenangkan kalau bisa digeluti bersama saudara-saudara sendiri. Umumnya unit musik yang dihuni oleh pasangan bersaudara akan memiliki 2 kepala untuk bisa menyatukan anggota lainnya di dalam band. Beberapa unit rock kaliber seperti The Beach Boys, The Allman Brothers hingga Oasis adalah contoh serentetan kelompok musik yang sukses serta populer dalam genrenya masing-masing. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian guys?
Tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Oke, sekian dan salam rock and roll. Sorry ada banyak noise di luar, ada suara-suara, tapi thank you buat kalian yang sudah mensupport saya sampai sejauh ini. Salam rock and roll, brother.